Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah la nabiyal ba'dah amma ba'du. Puji serta syukur kehadirat Allah Ta'ala Jalla Jalaluhu yang insyaallah kita ucapkan dengan kalimat alhamdulillah. Salat dan salam semoga selalu terlimpah kepada baginda alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam berserta keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Kita ucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Insyaallah kita juga mendapatkan syafaat dari petunjuk Nabi di akhir kiamah nanti. Teman-teman PTV di mana saja berada, umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga hamba-hamba Allah yang beriman dan bertakwa tentunya berjumpa kembali dengan saya dalam acara Cahaya Ramadan. Pak insyaallah semoga atau mudah-mudahan bermanfaat bagi kita untuk menambah sedikit ilmu. Sebelum saya utarakan maksud dan tujuan pada episode kali ini, alangkah sudi berkenannya seluruh jamaah membukakan pintu maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan dan salah. Jamaah VTV di mana saja berada, saya sambung episode yang lalu ketika kita di bulan suci Ramadan ini adalah ada satu fardu yang kita harus lakukan yang dinamakan fardu ain, yaitu adalah mengeluarkan zakat fitrah. Fitrah ini kalimat dari bahasa Arab, kalau bahasa Indonesianya mohon maaf adalah suci. Suci dari apa? Itu ada pertanyaan. Fitrah itu adalah suci. Yang pertama suci daripada dosa-dosa kita. Yang kedua adalah suci daripada harta kita. Zakat fitrah adalah terkhusus yang kita keluarkan untuk zakat li nafsi atau zakat untuk badan kita. Makanya itu fardu, bukan fardu kifayah, adalah fardu ain hukumnya. Kenapa disebut fardu ain? Seperti kita melaksanakan ibadah sholat, tidak bisa diganti dengan orang lain. Tapi kalau fardu kifayah, boleh diganti dengan orang lain. Contoh ada mayit yang meninggal dunia. Semua orang tidak bisa menyolati mayit tersebut, hanya satu orang yang bisa, itu tidak dosa, yang tidak mengikuti salatul mayit. Tapi kalau zakat fitrah tidak dikeluarkan, itu hukumnya adalah fardu ain, maka orang tersebut yang tidak mengeluarkan zakat fitrah mendapatkan dosa daripada dosa fardu ain tersebut. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kemarin saya bahasakan sesuai dengan aturan daripada agama, satu orang itu mengeluarkan zakat fitrah 1 sok atau 3 liter lebih menurut hitungan daripada makanan yang menjadi bahan pokok yang kita makan sehari-hari adalah beras. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas bagaimana seseorang mengeluarkan zakat fitrah. Harus zakat fitrah itu menjadi kesucian daripada harta dan dirinya. Yang pertama adalah kita harus mengeluarkan zakat fitrah itu dengan uang yang sangat halal. Harus dipilih dengan uang yang sangat halal. Contoh uang yang kita dapatkan dari banting tulang atau keringat bercucuran, kulit tah, kerja tah, apa-apa segala macam, yang harus kita keluarkan adalah identik dengan kronologis daripada pekerjaan yang sangat halal. Karena ini akan menyangkut daripada kesucian jiwa kita sebagai jasmani, juga kesucian kita bagaikan kesucian membersihkan rohani. Karena baginda Nabi Muhammad SAW pernah bersabda bahwasanya puasa kita itu bergantung antara langit dan bumi, tidak sampai kepada Allah sebelum disucikan dengan melakukan amaliyah mengeluarkan zakat fitrah. Yang pertama adalah harus dari harta yang sangat suci atau halal. Yang kedua, mengeluarkan zakat fitrah sesuai dengan ijma ulama adalah kita harus mengeluarkan zakat fitrah tersebut sesuai dengan hukum agama. Umpamanya zakat fitrah 3 liter 1 gelas, itu yang dikeluarkan. Saya melebihi aja, saya mau 100 liter aja, nggak boleh. Itu keluarnya yang sebagian daripada itu adalah infak atau sedekah. Terus yang kedua, selesai. Yang ketiga, mengeluarkan zakat fitrah itu harus dengan niat.
seorang yang harus mengeluarkan, datang kepada seorang ustadz, kepada seorang kiai, terus saya nggak bisa datang, bagaimana lewat transfer apa segala macam, itu harus ada yang dinamakan penerimaan secara ucapan lisan dan juga penerimaan secara sesuai dengan diatur agama. Jadi zaman sekarang banyak zakat itu tidak ketemu lisan, cuman langsung aja transfer niat zakat. Sebenarnya itu kurang afdol. Bahasan ini memang sangat penting dibahas menurut saya, karena kebanyakan mengeluarkan zakat tidak sesuai dengan syariat Islam. Itu disesuai dengan kaifiat mengeluarkan zakat. Yang ketiga, mengeluarkan zakat itu kita harus dengan sesuatu hal yang sesuai dengan peraturan agama. Contoh, umpamanya kita mengeluarkan uang 35.000, diganti beras tersebut dengan uang, itu harus ada. Saya membeli beras dengan harga 35.000 kepada seseorang yang menerima uang daripada zakat tersebut. Nah, setelah itu barulah ada yang dinamakan hukum niat. Niatnya nawaitu an nukhriza zakatal fitri an nafsi fardu aini so'an ilahi ta'ala. Dan orang tersebut nanti yang menerima dengan berdoa azarakallahu bima ataita wa barakallahu bima aqaita wa ja'alallahu laka tahuran. Disunahkan mengeluarkan afdalnya kita mengeluarkan zakat itu, fitrah itu pada saat sebelum melakukan sholat sunat Idul Fitri, itu paling afdal. Subhanallah. Jadi hamba-hamba Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan mengulas daripada zakat fitrah yang kita lakukan setahun sekali ini adalah kewajiban fardu ain bagi kita. Jangan sampai kita sebagai umat mukmin tidak mengeluarkan zakat fitrah, karena ini adalah bisa membantu daripada kemiskinan dan kefakiran. Contoh, kalau orang kaya, dia selalu melakukan yang dinamakan mengeluarkan harta-hartanya sesuai dengan tuntunan agama atau syariat Islam, maka akan terjadilah pemerataan daripada ekonomi orang fakir dan orang miskin. Kalau ini dikonsep dengan sebenar-benarnya bagi orang kaya, karena di dalam harta seseorang yang mempunyai harta yang banyak itu adalah ada hak-hak tertentu fakir miskin. Makanya sebagai umat yang beriman dan juga sebagai umat yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita keluarkan zakat fitrah sesuai dengan adadiyah hitungan yang sudah disahkan oleh agama dan negara. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, karena waktu jualah yang memisahkan kita. Definisinya, mari kita berlomba-lomba mencari amal kebaikan dengan melakukan pengeluaran zakat fitrah sesuai dengan syariat Islam. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.